Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin orang-orang super sukses itu beda dari kita? Apa mereka cuma hoki? Atau jangan-jangan ada resep rahasianya? Nah, pas banget, hari ini kita bakal bongkar habis salah satu buku paling legendaris yang katanya sih punya jawabannya. Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Ini bukan buku soal cara instan jadi kaya ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal formula yang bisa mengubah total cara kita mikir. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, Napoleon Hill ini ngabisin 25 tahun hidupnya buat meliti orang-orang paling sukses di zamannya. Kita ngomongin nama-nama kayak Andrew Carnegie, si Raja Baja, atau Henry Ford yang bikin mobil jadi barang umum. Hill ini bukan cuma wawancara biasa, tapi dia benar-benar ngoprek isi kepala mereka. Dan temuannya? Gila banget. Rahasia sukses mereka itu ternyata bukan soal duit atau kenalan, tapi sesuatu yang nggak kelihatan, sebuah pola pikir. Dan yang paling keren, pola pikir ini katanya bisa kita tiru. Nah, ini dia jantungnya. Semua pencapaian berawal dari sebuah gagasan. Kedengerannya simpel banget kan? Tapi coba deh kita renungin. Artinya, semua hal hebat yang kita lihat sekarang, gedung-gedung tinggi, perusahaan raksasa, bahkan smartphone di tangan kita, itu semua dulunya cuma ide, cuma hayalan di dalam otak seseorang. Ini mengubah segalanya. Artinya, titik start buat jadi sukses itu bukan dari isi dompet kita, tapi dari isi kepala kita. Oke, jadi kalau kuncinya ada di pikiran, terus gimana caranya nyetel pikiran kita biar bisa menghasilkan kekayaan? Nah, ini bagian pertamanya. Sebelum kita ngomongin strategi bisnis, investasi, atau jualan, kita harus beresin dulu dalamannya, pondasi di dalam diri kita. Yuk, kita lihat pondasi mental kayak gimana sih yang dimaksud sama Hill? Pikiran adalah benda nyata. Kedengerannya agak aneh ya. Tapi coba deh pakai analogi ini. Pikiran itu kayak benih. Awalnya kecil, nggak kelihatan, tapi kalau benih itu kita siram terus-terusan dengan fokus, keyakinan, dan kerja keras, lama-lama dia bakal tumbuh jadi pohon yang kokoh dan berbuah. Nyata kan? Nah, gagasan di kepala kita juga gitu. Kalau kita rawat dengan sungguh-sungguh, dia bakal tumbuh jadi kenyataan. Ini dia 3 bensin pertamanya. 1, hasrat yang kuat. Bukan sekedar aku pengen kaya, tapi lebih spesifik. Misalnya, aku harus punya 1 miliar rupiah dalam 3 tahun untuk renovasi rumah orang tua. Jelas ada angkanya, ada alasannya. Kedua, keyakinan yang teguh. Kamu harus percaya 100% tanpa ragu sedikit pun kalau tujuan itu pasti tercapai. Anggap aja udah di tangan. Dan yang ketiga, sugesti diri. Ini kayak ngeprogram ulang otak kita. Setiap hari, pagi dan malam, ulangin terus tujuanmu itu seolah-olah udah kejadian. Tujuannya, biar ide itu nancep di alam bawah sadar dan jadi penggerak otomatis kita. Oke, pikiran udah panas, semangat udah membara. Terus abis itu ngapain? Nah, disinilah jebakannya. Banyak banget orang yang gagal di tahap ini. Punya mimpi itu gampang, semua orang juga bisa. Tapi mengubah mimpi jadi kenyataan, itu butuh yang namanya cetak biru atau blueprint. Yuk kita lihat gimana cara membangun jembatan dari dunia ide ke dunia nyata. Kalimat ini kelihatannya sepele, tapi ini dia pembedanya. Gagasan sehebat apapun, kalau cuma disimpan di kepala, ya namanya cuma lamunan. Cuma mimpi di siang bolong. Tapi, begitu kita mulai mikir, gimana ya caranya biar ini kejadian? Saat itulah gagasan kita naik kelas. Dari yang tadinya cuma angan-angan, jadi sebuah proyek yang siap dieksekusi. Ini momen penting, di mana seorang pemimpi berubah jadi seorang pelaku. Ini dia 4 pilar buat ngebangun blueprintnya. Pertama, cari pengetahuan khusus. Bukan cuma tahu dikit-dikit soal banyak hal, tapi jadi ahli di satu bidang, dalamin. Terus, pakai imajinasi buat ngolah pengetahuan itu jadi rencana-rencana yang kreatif. Jangan takut liar. Nah, dari imajinasi liar itu, buat perencanaan yang terorganisir. Bikin langkah-langkah yang jelas, step 1, step 2, step 3. Dan terakhir, ini nih yang sering jadi penyakit kita. Ambil keputusan. Jangan kelamaan analisis, jangan takut salah. Putuskan dan jalan. Kata Hill, orang sukses itu cepat banget ngambil keputusan, tapi lama banget buat berubah pikiran. Oke, pondasi udah kuat. Blueprint udah di tangan. Ini ibaratnya kita udah punya mobil keren dan peta menuju tujuan kita. Tapi, mobilnya nggak akan jalan kalau nggak ada mesin dan bensin ya kan? Mobilnya nggak akan kuat nanjak atau lewat jalan rusak. Nah sekarang, kita bakal bahas apa mesin penggerak yang bikin kita bisa terus maju. Ada cerita legendaris di buku ini, judulnya 3 Kaki dari Emas. Bayangin, ada seorang penambang udah gali berbulan-bulan, duitnya habis, tenaganya habis, akhirnya dia nyerah. Dia jual semua alatnya. Nah orang yang beli alatnya ini cuma iseng-iseng nerusin galian si penambang tadi.
Dan tahu nggak, cuma dengan menggali 3 kaki lebih dalam, itu bahkan nggak sampai 1 meter, dia nemuin salah satu tambang emas terbesar. Gila kan? Pelajarannya dalam banget. Seringkali kita nyerah itu pas udah deket banget sama garis finish. Kegigihan itu bukan berarti nggak pernah capek, tapi soal punya kekuatan buat terus gali 3 kaki lagi, bahkan saat kita udah mau nyerah. Tapi jujur deh, gigih sendirian itu berat banget. Kadang kita butuh booster dari luar. Nah, disinilah konsep mastermind dari Hill ini jadi jenius banget. Sederhananya gini, jangan jadi pahlawan kesiangan. Bikin grup kecil isinya orang-orang yang visinya sama, tapi keahliannya beda-beda. Kata Hill, kalau 2 otak atau lebih nyatu buat satu tujuan, bakal muncul otak ketiga yang kekuatannya jauh lebih besar. Ini bukan sekedar networking biasa ya, ini soal menciptakan sebuah otak kolektif yang super cerdas. Oke, kita udah punya semua alatnya nih. Mindset yang benar, rencana yang jelas, mesin penggerak yang kuat, kelihatannya udah komplit ya. Tunggu dulu. Seringkali musuh terbesar kita itu bukan kompetitor, bukan pasar yang lagi lesu, atau kurang modal. Musuh terbesar kita justru ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita bahas cara naklukin hantu-hantu batin yang sering banget nyabotase mimpi kita. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar sama diri sendiri. Kalau ada yang nanya, kenapa kamu belum sekaya yang kamu mau? Apa jawaban pertama yang muncul di kepala? Nggak punya modal, nggak ada waktu, nggak punya koneksi. Menurut Hill, itu semua cuma alasan di permukaan. Penghalang yang sebenarnya, yang benar-benar ngunci potensi kita, itu adalah sesuatu yang kita pelihara tiap hari di dalam pikiran kita. Dan inilah biang keroknya. 6 hantu ketakutan. Takut miskin bikin kita nggak berani ambil resiko. Takut dikritik orang bikin kita nggak pernah nunjukin karya kita. Takut sakit, takut ditinggalin, takut tua, takut mati. Hantu-hantu ini kayak parasit. Mereka nggak langsung bunuh kita, tapi mereka pelan-pelan makanin ambisi kita, keberanian kita, imajinasi kita, sampai yang tersisa cuma penyesalan. Merekalah musuh yang sebenarnya. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kemiskinan dan kekayaan itu bukan takdir, tapi buah. Dan pohonnya, ya pikiran kita sendiri. Kalau setiap hari pohon pikiran kita disiram pakai pupuk keraguan, ketakutan, dan rasa malas, ya jelas buah yang keluar adalah kemiskinan. Tapi kalau kita siram pakai keyakinan, rencana yang matang, dan kegigihan, buahnya udah pasti kekayaan. Pilihannya 100% di tangan kita, setiap hari. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Dari awal sampai akhir buku, Hill selalu bilang ada sebuah rahasia besar. Tapi dia nggak pernah nulisin rahasianya cara belak-belakan. Kenapa coba? Karena rahasianya bukan buat dibaca, tapi buat ditemukan sendiri. Setelah kita bedah semua ini, mulai dari hasrat yang membara, keyakinan, perencanaan, sampai ngalahin rasa takut, coba deh Anda jawab sendiri. Apa rahasia itu? Jangan-jangan rahasianya adalah nggak ada rahasia, nggak ada jalan pintas. Yang ada cuma sebuah sistem yang harus dijalankan dengan disiplin dan kerja keras. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa rahasianya, tapi apakah kita sudah siap untuk menjalaninya? Coba renungkan itu.